Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-fatih lana abwab al-inayah al-jawad alayna bi abwab al-inayah. اللهم أدم صلواتك وسلامك على خير البرية سيدنا ومولانا محمد منبع الجود والفضل والرحمة، وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمتنا في طلب الهداية، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يا رحيم يا رحمن يوم القيامة، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. حضرة المحترمين, para alim ulama, sesepuh bini sepuh, seluruh jajaran takmir masjid musalla, khususnya masjid kita bersama Baitul Islah, dan segenap para jamaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan Allah jadikan orang-orang yang ahli istiqamah untuk melakukan amal, untuk menjalankan aktivitas taat dan ibadah sampai kelak nanti meninggal dunia mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita melanjutkan kajian kitab Al-Hikam, ada hadis yang menunjukkan tentang kelebihan daripada salat kita berjamaah. Sabda beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang mengerjakan salat pada dua cuaca dingin, maka orang tersebut dakhala, bisa dipastikan masuk surga. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bisa istiqamah melakukan dua salat di cuaca yang dingin. Al-Bardain yang dimaksud adalah dua salat, salat subuh dan salat asar. Salat apa? Subuh dan asar. Semua salat. Tapi ini merupakan sebagian kelebihan secara khusus bagi orang-orang yang perhatian tentang subuh secara berjamaah dan asar secara berjamaah, karena itu termasuk salat yang agak berat. Bukan agak, berat memang. Ya, dikatakan barden, cuaca yang dingin, karena memang sesuai dengan cuacanya. Ya, karena waktu pagi, waktu subuh ini merupakan penghabisan daripada waktu dingin. Gimana bang? Ya, biasanya enak orang itu masih asik dengan bantalnya, masih asik dengan tidurnya. Salat asar adalah salat cuaca untuk mendatangi daripada cuaca dingin. Itu yang dimaksud al-bardain. Dakhalal jannah, orang tersebut dipastikan akan mendapatkan surga. Okay. Barang siapa yang istiqamah jamaah mengerjakan salat subuhnya dan istiqamah mengerjakan salat asarnya, maka dengan dua salat yang diistiqamahkan, orang tersebut akan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari ini keterangan
Ayo kita berusaha sekuat tenaga, jangan sampai meninggalkan subuh berjamaah dan meninggalkan asar secara berjamaah. Sampai-sampai di dalam firman Allah Ta'ala itu ada sholat yang dirahasiakan oleh Allah. Kata-katanya di dalam Al-Quran itu kata-kata yang mengandung makna umum. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah kalian terhadap sholat 5 waktu. Hafidhu ala salawat was salatil wusta, dan sholat yang tengah-tengah. Ini para ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksud sholatil wusta, sholat yang tengah-tengah? Apakah zuhur? Apakah asar? Apakah subuh? Padahal semua jenis 5 sholat itu sudah dimasukkan ala sholawat, mengadil wusta, sholat yang tengah. Berarti Allah telah pisahkan, berarti ini memiliki kelebihan tersendiri. Nah, ulama berbeda pendapat sesuai dengan ilmunya masing-masing. Di antara pendapat dari sekian pendapat, yang dimaksud as-sholatil wusta adalah sholat asar. Sholat apa? Sholat asar. Ada yang mengatakan juga sholat subuh. Makanya orang-orang salaf itu menganjurkan, khususnya di pondok-pondok yang ada di kota Hadramut, itu salaman mantun sholat subuh dan salaman mantun sholat asar, dan boleh kapan saja orang itu bersalaman karena hukumnya boleh. Kenapa kok mengkhususkan salaman setelah sholat subuh dan mengkhususkan salaman setelah sholat asar seusai daripada sholat fardu? Karena ada keterangan bahwa malaikat saat itu ikut hadir berjabatan tangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Malaikat siapa? Malaikat badhe pamitan. Badhe pamitan nopo? Melaporkan amalan-amalan kita. Jadi di malam hari ya, itu tadi malaikat naik untuk melaporkan amalan. Dan ketika nanti malaikat-malaikat yang menjaga di siang hari ya, naiknya di waktu asar untuk melaporkan. Jadi perpindahan daripada sistem untuk mengatur malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala diletakkan di waktu subuh dan diletakkan di waktu asar, sehingga kita dianjurkan bersalaman. Siapa tahu kita bisa mendapatkan keberkahan daripada barokah salaman para malaikat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang sukses fid dunia dan sukses fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diunjuk. Yang sudah dapat kopi diunjuk. Yang belum dapat doa, mudah-mudahan dapat. Monggo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-169. Ini termasuk hikmah yang lumayan panjang ya. Oke, saya ringkas. Sebelum saya baca sekaligus saya terjemahkan, ada sedikit hal yang perlu kita ketahui. Kita kenal istilah zaman azali. Pernah dengar istilah zaman azali? Okay. Zaman apa Pak? Azali. Zaman penentuan Allah terkait tentang hal yang ada di muka bumi.
Kula ulangi malih, zaman azali itu zaman penentuan, zaman untuk pentakdiran, zaman penentuan. Jadi penentuan terkait tentang apa? Semua kejadian yang akan terjadi di muka bumi, kejadian yang akan terjadi di muka bumi, itu semuanya diproses sama Allah. Jadi dirangkit sama Allah, ditentukan sama Allah di zaman yang namanya zaman azali. Berarti saat itu dunia ini belum ada, dunia ini belum tercipta, dan isi dunia berupa manusia belum, apalagi pekerjaannya. Segala sesuatu yang terkait tentang kejadian yang akan terjadi di dunia ini sudah dikemas oleh Allah Ta'ala pada satu masa zaman, yaitu zaman apa? Zaman azali. Bahasa tasawuf namanya as-sabiqah, yaitu penentuan yang sudah mendahului kita. Ini harus kita yakini, Pak, harus menjadi tekad kita. Di saat itu hanya Allah, malaikat belum ada, sendirian, wahdah, tidak pakai musyawarah, tidak kemasukan ide, mutlak fa'al lima yurid. Allah sendiri yang membikin dan Allah sendiri yang menentukan. Tumriko zaman azali. Paham? Makanya kalau kita mau mengenal lebih dekat kepada Allah, lihat asma-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qahar. Napa qahar niku? Zat yang maha memaksa. Gelem gak gelem yo iki niku qahar, Pak. Loh. Nggih. Wadah namanya sifatnya Allah Subhanahu wa taala mudabbir. Napa mudabbir niku? Maha mengatur, bebas. Niku Allah. Niku teng mriku. Makanya ada istilah qadha dan takdir. Takdir dan qadha. Ya. Takdir dan qadha. Itu di kalangan ulama ahli tauhid pun juga ada perbedaan definisi terkait tentang perbedaan ulama besar di kalangan ilmu tauhid. Abu Mansur al-Maturidi, Abu Musa al-Asy'ari dengan Abu Mansur al-Maturidi, mereka berbeda pendapat. Ya, terus niki ingin kita sampaikan hadis Rasul dawe rufi'atil aqlam wajaffatis suhuf. Ketentuan yang sudah ada ini tidak bisa dihapus. Rufi'atil aqlam, pulpennya untuk mempermudah kita itu sudah dilepaskan dari kertasnya. Rufi'at sudah diangkat, jaffatis suhuf, tulisannya sudah kering, jadi nggak bisa dihapus. Paham? Nah, yang menjadi bahan renungan, nasib awak dhewe ning kono piye, kan nggak ngerti, Pak. Gini apa nggih? Nasib awak dhewe waktu teng mriko lho, dari sekian yang hadir, bahkan sekian manusia itu berbeda-beda nasibnya, dan yang menentukan cuma setunggal, namanya hak bebas mutlak, Allah yang menentukan. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ini apa nggih? Ada orang yang panjang umurnya, ada orang yang kok kita wedi ana sing pendek umure, ada laki-laki, ada perempuan.
ada yang punya anak sekian, ada yang belum punya anak, ada yang punya pekerjaan ini, itu semuanya sudah tertulis di zaman azali. Dan itu saya ulangi lagi, maknanya sabiqah. Lebih dalam lagi, kalau orang-orang sudah memikirkan kondisi nanti ketika pas sakaratul maut, husnul khatimah atau su'ul khatimah, itu pun sudah ada di sana. As-sa'id man sa'ida fil azal, wasyaqi man syaqiya fil azal. Husnul khatimah itu sudah ditentukan di zaman azal, sebelum orangnya ada. Su'ul khatimah pun juga sudah ditentukan di zaman azal, walaupun orangnya belum ada. Jadi amal kita belum ada, ketaatan kita belum ada, tapi nasibnya sudah. Leungeut lho, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham nggih? Ini perlu kita pelajari. Tujuannya apa? Agar kita ini mboten petete. Napa petete ini? Apa bahasa Inggris petete? Melete. Sok-sok. Paling pinter, paling ahli ibadah, paling alim, gak ngerti nasibnya. Menghina orang yang belum ke masjid, mengolok-olok yang tidak hadir jamaah, mengucilkan yang tidak mau ngaji, melete, seakan-akan dirinya sudah betul-betul masuk surga. Toh padahal nasib per individu yang tahu cuma Allah, inggih menika yang tahu cuma Allah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hidayah sehingga bisa betul-betul berikhtiar menyesuaikan daripada nasib kita masing-masing. Cuma biasanya yang niku nek hati-hati selamat. Gina bang nggih. Nggih, biasane lho, nggih. Biasane hukum adah pengadatan tiyang niku nek hati-hati biasane selamat. Nggih. Walaupun belum bisa dipastikan, tapi biasane selamat. Mau kemana? Mau ke Surabaya. Tahu jalannya? Tahu. Ada kendaraannya? Ada. Bensinnya cukup. Tahu jalan? Tahu. Punya GPS? Punya. Kinten selamat tembutan. Sing ngerti sapa iki? Mboten ngertos. Jenengan nggih mboten ngertos, wonge sing jalani nggih tidak ngertos. Cuma orangnya saya tak menghindar, nih ada mobil besar dihindari, nih ada jalan yang agak jenglongan walaupun pelan-pelan ngeremet engko sampai Suro. Niku untuk mempermudah kita. Untuk mempermudah kita. Jadi orang itu kalau hati-hati itu insya Allah finishnya kita berupaya untuk hati-hati di dunia menuju ke akhirat niku nggawe prinsip sinten, pakai prinsip Al-Quran, pakai prinsip sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Kok sakit Ustaz? Iya, contohnya pun kata sinten para nabi niki contoh. Para nabi pun juga sudah ditentukan di zaman azal nasibnya. Cuma nasibnya saya, napa? 124.000 pilihan Allah, mereka jelas masuk surga. Dan kejelasan mereka masuk surga tidak langsung begitu saja. Mereka di dunia dikasih program sama Allah. Taat wajib dilakukan, larangan wajib ditinggalkan.
Lah kalau kita pengen nasibnya seperti para anbiya yang jelas-jelas masuk surga, maka ikutilah proses di belakang para nabi, para rasul. Ini surat Al-Fatihah, ihdinas siratal, terus siratal ladzina an'amta, jelas Gusti kula nyuwun hidayah. Hidayah mawon kula niki, nggih. Hidayah. Gusti kula nyuwun hidayah. Kula tedahake napa jalan ingkang lurus. Nggih, lurus jalane sinten? Siratal ladzina an'amta, jalannya orang yang sudah masuk surga. Oh, Quran sudah memastikan masuk surga. Siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Pun nggih? Nabi ndak mungkin kita. Syuhada ana sing angkat tangan. Syuhada siap perang, jihad, mati. Gak ono wis. Lanjutnya. Siddiqin ngaco ya ada juga. Sholihin setelah ini sholihin, soleh, angkat tangan. Berarti nggak ada nih 4. Nggih, saya merasa pun juga belum masuk. Tapi wonten hadis almar'u ma'aman, wong iku bakal kumpul dengan yang dicintai. Orang itu akan bersama yang dia cintai. Ini hadis Pak, membuat para sahabat senang betul. Sebab mereka yakin, mereka cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis kecil tapi mbungake tiyang kata. Sebab sing didelok cintane, bukan ngamali. Gitu. Orang akan bersama dengan yang dicintai. Bukan kok orang akan bersama dengan yang sama tahajudnya, boten, yang sama ilmunya, boten, yang sama taatnya, boten, yang sama apa puasane, boten, yang sama sholat, boten, yang memiliki rasa cinta niki tolong dikondisikan. Jangan sampai cinta yang menghanyutkan. Napa cinta yang menghanyutkan? Cinta karena diproses oleh syahwat dan hawa nafsu. Tapi kalau kita cinta mengikuti arahan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang telah kita cintai dari kalangan an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Inayatuka fika la li syai'in minka, perhatian Allah kepadamu, monggo diresapi ya. Perhatian Allah kepadamu sampai saat ini itu bukan karena ada sebab manfaat dari kamu. Ulangi malih. Perhatian Allah terhadap kamu terkait tentang adanya kenikmatan yang datang tanpa bisa dihitung, itu semuanya bukan karena atas dasar manfaat yang datang dari kamu, bukan ya. Wa aina kunta hina wajahatka inayatuh wa qabalatka riayatuh, di mana kamu saat itu, yang dimaksud zaman azal. Wa aina kunta, di mana kamu di saat Allah Ta'ala memproses diri kamu dengan sebaik mungkin, mengatur urusan kamu sebaik mungkin. Kamu di mana? Belum ada. Ini yang saya tadi sampaikan di zaman apa? Azan. Sholatmu belum ada. Loh, belum sholat tapi sudah oleh Allah Ta'ala diproses dengan baik. Dikasih umur, dikasih rezeki, dikasih kesehatan, dikasih iman, dikasih Islam, dikasih istiqomah. Itu semuanya sudah dirangkum di zaman azali. Manusianya belum wujud di dunia.
Dados sedanten nikmat yang digerojokake oleh Allah Ta'ala kepada kita itu semuanya murni dari Allah, tidak ada kaitannya karena amal kita atau karena taat kita. Understand? Yes. Pun lam yakun fi azalihi ikhlasu a'mal wala wujud ahwal. Saat di zaman azal Allah Ta'ala memproses kita semua, menentukan nasib kita masing-masing, saat itu amal kita belum ada. Amal itu ketika ada orangnya belum ada. Bapak kita masih belum ada, mbah kita masih belum ada, nenek moyang kita masih belum ada, apalagi kita. Jadi nggak ada penyebabnya. Bal lam yakun hunaka illa mahdul ifdal wa azimun nawal. Justru saat itu memang murni benar pemberian dari Allah, tanpa dikaitkan dengan sebab-sebab berupa manfaat yang ada, yang yakni amal-amal kesolehan atau ketaatan kita. Allahumma salli ala Muhammad. Pun mudah-mudahan ilmu kita diberkahi oleh Allah. Monggo diresapi. Cedos amal jenengan yang jenengan lampai ini tolong jangan sampai dikaitkan tentang pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sebab pemberian yang sudah kita rasakan itu sudah penentuannya di zaman ajali sebelum amal kita kerjakan. Paham? Pembahasan sebelumnya kita membahas tentang masalah doa, masalah terkabulnya suatu doa. Terkabulnya suatu doa atau harapan kita itu jangan sampai dikaitkan tentang masalah karena kita doa, betul, tapi karena memang sudah dirangkit oleh Allah Ta'ala di zaman azal, agar kita betul-betul bersih hidup di dunia, merasa enggak punya apa-apa. Itu tujuannya. Boten gadai nopo. Nggih. Agar nopo kita nih? Agar terhindar dari hal-hal yang menyebabkan amal kita dihapus oleh Allah pahalanya. Napa niku? Tadi sering-sering kita riya, pamer, soalnya merasa dirinya punya nopo amal. Nopo malih Pak? Ujub, merasa bangga. Kenapa? Karena dia masih melirik seakan-akan dia punya amal. Nopo malih Pak? Sum'ah, mendengar-dengarkan dia punya amal. Kenapa? Karena dia masih melirik bahwa dirinya itu punya amal. Mudah-mudahan kita dijaga sama Allah, dilindungi sama Allah, khususnya amal-amal kita dari hal-hal yang tidak diridai oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Dhunnun Al-Misri, salah satu ulama arif billah, ketika ditanya bima arafta rabbak, wahai imam, kamu mengetahui Tuhanmu itu sebab apa? Dijawab, sebab Tuhanku. Araftu rabbi bi rabbi, bukan sebab sholatku. Lu ngoten lho Pak, bukan sebab ilmuku. Sholat, ilmu ini barang anyar, napa? Barang anyar niki. Ditanya bima arafta rabbak, dengan apa wahai imam Anda bisa ma'rifat kepada Allah? Dijawab, sebab napa? Tuhanku. Araftu rabbi bi rabbi. Makanya ada makalah, laula rabbi ma'araftu rabbi. Kalau tidak ada Allah, tidak mungkin aku akan tahu Allah. La ilaha illallah. Dhuwur napa cethek? Jero napa cethek? Jero. Kurang jero. Dados kula jenengan gak duwe apa-apa, mboten gadhe napa
tidak punya apa-apa, kabeh iki wis ditakdirake oleh Allah Ta'ala. Makanya kita ucapkan alhamdulillah, di zaman azal Allah Ta'ala rahmat kepada kita sehingga kita ditakdirkan ngerti ngaji. Ngerti apa? Banyak orang belum tahu jalan menuju majelis taklim, tapi jalan menuju dangdutan apal. Nggih, jalan menuju kemaksiatan apal. Lu hati-hati lho Pak. Ya. Makanya kita nggak boleh meledek orang, menghina orang, karena memang yang menentukan bukan kita. Dianya pun juga nggak tahu juga, karena itu yang menentukan adalah Allah. Maka sekali lagi alhamdulillah ketoke nasib awak dhewe niki tapi masih belum bisa menentukan, karena finish manusia dilihat ketika orang dalam kondisi sakaratul maut. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pun sekedar contoh, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada prajurit ini pemberani. Dari kalangan muslimin saat itu ada prajurit pemberani. Jadi masuk napa niku ke medan perang niku luar biasa, kehebatannya luar biasa sampai dikagumi oleh teman-temannya. Mereka mengatakan swarga itu. Kata Rasulullah, ndak, neraka. Ayo jenengan. Nih, cara jenengan kan swarga Pak ya. Sebab napa? Jihad. Oh, para sahabat yakin. Kok bisa ya berada di area taat loh Pak. Pejuang Islam loh Pak saat itu. Mujahid loh zahirnya. Ya, pandangan mata mengatakan wong apik iku ngene wong ngeten. Wis masuk surga itu, kata Rasulullah. Enggak, dia di neraka. Bisa dilanjut terus. Tapi diresapi nggih, seperti meresapi kopi, diresapi. Ayo jaga kita, diri kita dijaga. Lepaskan semuanya. Kita nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Kabeh nggone pengiran. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Nggak punya apa-apa. Nggih, nggak punya apa-apa. Mboten nggadahi napa-napa. Kotong-tong napa? Kotong-tong, kosong-song, nggak punya apa-apa. Kabeh milik pengen. Seusai daripada peperangan diselidiki oleh para sahabat. Kok bisa Nabi mengatakan dia di neraka? Mesti ada sabab musabab. Setelah ditemukan jenazahnya, dicek, ternyata khianat dalam peperangan. Napa? Ngambil harta rampasan mendahului sebelum dibagi oleh pemimpin. Niki namanya apa Pak? Bahasa sekarang korupsi. Tahu korupsinya apa? Cuma sehelai kain tisu, sehelai kain mawon, sehelai kain diambil dimasukkan apa? Ke dalam kantongnya. Nah, di dalam ilmu fikih prajurit nggak boleh semena-mena ngambil harta rampasan perang kalau belum dibagi oleh pemimpin. Lah ini ngambil sebelum dibagi mati ini apa nih? Loh, statusnya mati berkhia. Loh, gampang toh Pak pangeran itu? Gampang. Loh, mana jihadnya? Semuanya ludes. Sebab apa? Sebab manusia itu nggak tahu finishnya. Persis seperti ini riwayat kejadian persis sama. Kata Rasulullah dia di neraka, sahabat dia di surga, kata Rasul dia di neraka. Ketika dicek melihat dadanya ini ketusuk tombak. Ketika dicek, jadi ketika dia sudah tergores oleh pedang, jatuh dari kendaraan kudanya, nggak mati-mati Pak. Akhirnya golek supaya mati, dikira mati syahid, ditancepki dewi, del, mati. Mati apa niki? Bunuh di, loh, masya Allah.
Terus kita kembali pasrahkan diri kita kepada makana apa niku masya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Kalau sudah Allah Ta'ala tetapkan akan terjadi, kalau Allah Ta'ala belum menetapkan enggak mungkin terjadi. Ya Allah ya Karim, razaqna husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Wafatkan kami setelah umur yang panjang dalam kondisi husnul khatimah. Nas'aluka husnul khatimah. Pun kula tutup antara ba'diyah subuh kalih subuhe niku wonten beberapa doa kalau diistiqomahkan insyaallah meninggalnya husnul khatimah. Ya, maka manfaatkan itu waktu istijabati doa antara adzan dengan qomat. Nek saged wonten sing mimpin sae kados dengan Babus Salam dipimpin kali Rafiq biasa dipimpin. Niku di antara doa Allahumma ghfir li ummati sayyidina, Allahumma arham ummata sayyidina, Allahumma astur ummata sayyidina. Niku diistiqomahke. Nggih. Allahumma ghfir li ummati sayyidina, ya Allah ampuni seluruh umat Kanjeng Nabi. Berarti nek memang Allah Ta'ala menghendaki, berarti semua umat Kanjeng Nabi niku diampuni sebab donga panjenengan. Masya Allah Pak. Allahumma arham ummata sayyidina, ya Allah rahmati sedanten umat Kanjeng Nabi. Ngertos sedanten sing sae sing dereng sae, sing ahli taat sing dereng ahli taat. Allahumma astur umat sayyidina, ya Allah tutupi aib-aibnya umat Kanjeng Nabi niki umat Kanjeng Nabi. Masya Allah, kinten-kinten balesane tiyang sing dongane ngoten niku ya napa Pak? Kinten balesane tiyang sing dongane ngoten niku ya napa Pak? Kira-kira balasan Allah Ta'ala kepada orang yang mendoakan mudah-mudahan semua umat Kanjeng Nabi diampuni oleh Allah, semua umat Kanjeng Nabi dirahmati oleh Allah, semua umat Kanjeng aib-aibnya ditutupi oleh Allah, kinten-kinten balasannya nopo. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kalau dia diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.